Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Sartika, NIM 192141049, akan sedikit menjelaskan tentang PKPU dan kepailitan, serta perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap debitur yang masih beritikat baik untuk membayar hutang-hutangnya kepada seluruh krediturnya. Sedangkan Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Dan Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan melindungi debitur dengan memberikan cara baginya untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar sekaligus secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban hutang. Hukum kepailitan di Indonesia mengalami dinamika sejak era kolonial Belanda hingga pasca reformasi. Salah satu dinamika itu adalah dengan dicantumkan secara eksplisit istilah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada judul Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, sehingga titel lengkapnya adalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU, yakni pada bab 2. Namun pengaturan PKPU dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, Faillisme Verordening. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan ketentuan PKPU pada bab 3 dengan lingkup pasal 222 sampai 294. Merujuk pada definisinya, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sementara PKPU adalah upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Di luar definisi, berikut ini adalah 4 perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU. Pertama, prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pengadilan niaga, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberi peluang kepada pemohon atau termohon mengajukan kasasi jika mereka tidak puas atas putusan majelis hakim pengadilan niaga. Setelah kasasi, pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun tidak mengenal adanya upaya hukum apapun, namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Kedua,
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan adalah kurator. Sementara itu, dalam proses PKPU yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus. Ketiga, dalam kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Keempat, kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan pengadilan niaga. Sebaliknya, PKPU mengenal batas waktu, yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam Al-Quran, ayat tentang hutang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk mengetahui materi lebih lanjut tentang PKPU dan kepailitan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.